فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur terus kita panjatkan tiap hari karena kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat di bulan yang ini, Syahrul Ramadan. Alhamdulillah hari yang ke-9 kalau tidak salah. Dan juga pada hari ini kita patut bangga dikelilingi oleh para guru-guru kita. Pertama Pak Kiai, Pak Ustaz Khairuddin, kemudian Pak Nadir Shah, kemudian Pak Saiful. Jadi kita dikelilingi oleh para guru-guru. Dan pertama Pak Khairuddin adalah tugas di lingkungan kita di Tokyo, kemudian Pak Nadir Shah ke wilayah selatan, Nadir Shah wilayah utara, kemudian Pak Saiful wilayah selatan. Jadi utara, selatan, tengah-tengah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dalam rangka melakukan ibadah berdakwah di Jepang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Islam di Jepang ini bertambah jumlahnya dan nanti akan datang menjadi umat muslim menjadi banyak. Mari kita doakan bersama-sama. Selanjutnya pada hari ini seperti biasa akan menerima siraman rohani dari Bapak Khairuddin. Tapi masih sedang berfoto-foto dulu di sini. Ada sesi foto dulu, kalau itu saya putar. Silakan yang lain kalau mau ikutan. Jadi ada acara yang tidak disangka-sangka, ada pose foto sesi bersama. Alhamdulillah. Mari Pak Ustaz, mau di sini aja atau di sana? Gimana Mas? Di kursi aja Pak. Sutradara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nahar syaratan minal qulubi wal ittiba alladhi ayqadha min khalqihi wa mustafa wa sahadahu bila hadhihi syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu, Bapak yang sangat saya hormati, mohon izin Ustaz, saya meneruskan cerita kemarin. Ibu-ibu, mohon maaf tadi juga biasanya yang ada sesi foto ini ibu-ibu, yang tadi khusus malam ini bapak-bapak. Alhamdulillah. Sudah lengkap sudah. Kemarin saya menyampaikan soal hadis yang agak panjang di Sahih Muslim Batul Wahyi berkaitan dengan awal turunnya wahyu. Ketika setelah menerima wahyu kemudian dalam keadaan yang takut, lalu Nabi pulang minta diselimuti, baru setelah agak tenang Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, saya takut sekali sayangnya ini saya yang nambahi Pak. Dan di hadisnya nggak pakai sayang, laqad khasyitu ala nafsi. Nah setelah itu kemudian Ibu Khadijah menenangkan Nabi dengan ungkapan kalau Allahi innaka mayuzikallahu abadan, Allah tidak akan mungkin menghinakan, mencelakakan Anda, karena pertama kemarin sudah saya sampaikan innaka latasilur rahim, karena engkau adalah ahli silaturahim.
kesimpulannya kemarin saya sudah garis bawahi bahwa bersilaturahmi itu hukumnya wajib, memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Hanya jangan karena perbedaan pilihan atau perbedaan aspirasi kemudian silaturahmi diputus, itu hukumnya haram. Yang kedua, watas dukul hadis. Jadi rupanya sifat Nabi yang luar biasa itu selain ahli silaturahim itu adalah watas dukul hadis. Kalau bicara benar, kalau bicara jujur. Jadi yang kedua ini jujur. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat menghayati di sini bagaimana kejujuran itu luar biasa. Saya mendapatkan cerita dari beliau-beliau, misalnya kalau taksi lewatan sedikit saja argonya lebih terus dikembalikan gitu ya Pak ya, karena kalau di tempat kita kan diam saja Pak. Kalau di sini yang mestinya bisa belok kok lurus, nah, begitu saja sudah merasa tidak enak, maka kelebihannya dikembalikan. Nah ini kan soal kejujuran. Karena kalau semuanya jujur, itu saya kira mengatur negara juga menjadi lebih sederhana. Tapi ketika kita tidak jujur, apalagi ketika kita punya anak masih kecil-kecil, sudah mulai beranjak remaja, itu kalau tidak jujur susah Pak. Ketika ditanya mau kemana belajar, tahu ke tempat lain, itu kan jadi repot Pak. Nah, yang kedua ini memang yang disebut dengan kejujuran. Kalau jujur ini dibiasakan sejak kecil dengan sistem yang bagus seperti yang dicontohkan di sini, saya kira ini menjadi pengalaman belajar yang menarik sekali untuk kita bawa ke rumah, untuk kita tularkan nanti kepada sahabat-sahabat kita di Indonesia. Saya mencoba di rumah. Ini kan berkaitan dengan nilai-nilai apa yang akan kita kembangkan dalam keluarga. Nah, saya kebetulan termasuk yang menempatkan kejujuran ini pada posisi yang sangat penting. Saya belajar dari sini, kemudian saya coba terapkan di rumah pelan-pelan Pak. Tapi ternyata juga menarik Pak. Jadi waktu anak saya masih kecil, saya mencoba kalau misalnya ada uang jajan di rumah itu saya letakkan di atas TV Pak. Anak biar ngambil sendiri. Maksud saya adalah supaya dia berlatih untuk jujur ngambil berapa, mau buat apa. Meskipun kadang-kadang masih salah kan Pak. Misalnya ngambilnya terlalu besar. Ya namanya juga anak-anak, mungkin ngambilnya terlalu besar. Ketika kita tanya aja, ini siapa yang ngambil yang gede ini? Saya Pak. Nah ketika dia sudah jujur, saya apresiasi. Nah maka saya sering bilang dengan teman-teman, untuk anak-anak yang masih kecil, kadang-kadang kita harus meletakkan kejujuran itu di atas kebenaran. Jadi maksud saya begini, meletakkan kejujuran di atas kebenaran itu begini Pak. Kalau anak sudah jujur, itu sudah Pak, tidak usah dimarahin. Karena ada pengalaman. Ini teman Ustadz Pak. Kebetulan Ustadz ini produk pesantren pesantren lama dengan sistem yang sangat keras. Nah dia juga memperlakukan anaknya yang masih kecil itu dengan sangat keras. Nah apa yang terjadi? Kebetulan anaknya ini kemudian berkembang menjadi suka mengambil Pak, suka mencuri, suka berbohong. Dan menurut Ustadz, mereka datang ke rumah saya mengeluh, malu Mas saya ini, masuk anak Ustadz suka berbohong, suka mengambil. Saya tanya, nah selama ini bagaimana cara mendidiknya? Oh sudah saya didik dengan keras, pokoknya tidak ada ampun, begitu salah saya hukum dengan keras. Saya bilang Ustadz, memang maksud Ustadz baik, menghukum dengan keras itu supaya tidak mengulangi. Tapi yang terjadi adalah justru dia akan mencari cara bagaimana supaya tidak ketahuan. Nah supaya tidak ketahuan, salah satu caranya adalah berbohong. Maka tanpa disengaja Ustadz ini mengajarkan kebohongan pada anaknya. Padahal maksudnya kan baik Pak. Maksudnya adalah supaya dia tidak mengulangi perilaku mencuri. Nah yang dia keluhkan ke saya itu begini Pak, di sekolah tertangkap mencuri.
di rumah itu ngambil dompet ayahnya dan diambil uangnya, Pak. Wah, dan ditanya nggak ngaku sebelum ditekan sedemikian rupa. Di mana persoalannya? Rupanya Ustadz ini terlalu keras, satu. Yang kedua, meskipun anak ini sudah jujur, masih tetap dihukum karena dianggap salah, Pak. Nah, karena sudah ngaku juga dihukum, maka kesimpulan di pikiran anak, ya daripada jujur dihukum, kan lebih baik bagaimana mencari cara supaya tidak ketahuan. Nah, akhirnya tanpa sengaja teman saya ini mengajarkan anaknya suka berbohong hanya karena terlalu keras. Nah, pengalaman saya coba sebaliknya. Pokoknya kalau anak itu sudah jujur, meskipun salah, saya maafkan, Pak. Namanya juga anak-anak, ya sudah bapak-bapak, saya kadang-kadang masih salah, apalagi anak-anak. Saya maafkan, enggak apa-apa. Yang penting jujur. Nah, suatu kali saya senang sekali, Pak, ketika anak ini saya titipkan ke bulenya, ke tantenya, saya kasih uang untuk, kalau istilah di Jogja itu ya untuk pegangan lah, supaya nanti kalau dia pengen apa, dia bisa beli. Waktu itu saya beri uang yang kira-kira bisa untuk membeli durian, Pak. Karena anak saya ini suka makan durian. Nah, tiba-tiba ada ini